Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Adik-adik, pada hari ini kita kedatangan seorang psikolog yang namanya Kak Stefani Raihana Hamdan, MPC psikolog. Ya. Ya. Biasanya dipanggilnya Kak Ipeh. Nah, hari ini kita akan membahas materi SKU Penggalang. Poin kelima, yaitu dapat menjelaskan tentang emosi. Nah, kakak langsung aja ngundang Kak Stefani sebagai psikolog ya. Jadi menurut Kak Ipeh ya, panggilnya Kak Ipeh. Menurut Kak Ipeh, apa sih emosi itu? Prinsipnya emosi adalah sesuatu yang dirasakan oleh kita di dalam hati. Nah, itu emosi. Jadi kalau jenisnya emosi itu ada berapa macam nih? Biar lebih adik-adik di rumah untuk lebih jelas gitu emosi itu. Ada berapa? Ya, jadi kan orang suka bilang gitu, "Ih, kamu emosi gitu. Jangan emosi dong." Misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya emosi itu ya apa yang dirasakan. Belum tentu emosi itu harus marah. Gitu. Nah, jadi sebetulnya emosi itu ada dua jenis atau dua spektrum gitu ya, ada dua lawan antara emosi positif sama emosi negatif. Oh, jadi ada dua jenis Jadi adik-adik ya? sebetulnya emosi itu banyak, tapi ada dua jenis. Ada dua jenis, positif, negatif, itu Ya, dulu. berlawanan lah. Catat ya. Terus berarti contohnya apa aja nih? Berarti kan ada dua jenis nih, positif dan negatif. Terus contohnya apa aja? Kalau tadi ya bilang emosi kan orang sering bilangnya marah. Nah, sebetulnya marah itu emosi negatif. Contohnya, jadi ada marah, ada takut, ada sedih atau kecewa gitu ya. Jadi emosi-emosi yang sifatnya negatif, yang kalau kita rasa jadi nggak enak gitu ya, tidak menyenangkan, nah itu emosi negatif. Nah, kalau emosi positif itu yang sebetulnya membahagiakan, menyenangkan. Rasa senang, rasa riang, rasa puas, rasa lega, bangga. Nah, itu sebetulnya larinya ke emosi positif gitu. Jadi kalau rasa yang nggak enak di dalam gitu ya, yang kalau kita rasakan itu kerasanya nggak enak, nah berarti emosinya emosi negatif. Kayak takut kan nggak enak, marah nggak enak, nah itu semua emosinya emosi negatif. Jadi kalau dikatakan emosi, sebetulnya tadi emosi itu ada banyak dan variasinya ada di emosi positifkah atau di emosi negatifkah. Berarti adik-adik bisa nanti mencatatnya. Jadi jenis emosi itu ada dua, ada positif, negatif. Dan tadi contohnya ada senang, ada takut, ada sedih, ada bahagia. Nah, terus Kak Stefani, Kak Ipeh, Kak Ipeh, kalau boleh nggak sih kita memiliki emosi yang berlebihan? Gini deh, pada dasarnya semua orang itu pasti merasakan emosi. Kejadiannya macam-macam, pasti kita ada reaksi dong gitu ya. Misalnya dimarahin, masa kita biasa aja? Pasti ada reaksi di dalam badan atau di dalam tubuh, di dalam hati kita nggak enak nih gitu ya. Nah, tinggal ketika kita merasakan emosinya, jangan sampai rasa emosi itu tuh terus menerus. Atau sama kita makin lama makin besar gitu emosinya. Jadi kayak kalau marah harusnya dikendalikan, bukan makin marah malah jadi makin marah-marah misalnya gitu. Jadi harusnya kita bisa kendalikan. Karena pada prinsipnya emosi itu kan tadi ya ada di ujung dan ujung gitu ya. Ujung bahagia banget sama ujung misalnya ujungnya sedih banget. Yang ujungnya marah sekali gitu ya, sampai sayang atau misalnya gitu ya, sampai rasanya sangat cinta banget lah misalnya sama orang itu misalnya gitu. Nah, harusnya tuh sebetulnya nggak boleh terlalu di ujung gitu ya. Yang baik itu sebetulnya kalau secara psikologis harusnya berada di posisi netral, di tengah-tengah gitu. Jadi kalau ada emosi tuh wajar nggak sih keluar? Wajar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu terus kita seneng atau kita sedih itu wajar, tapi nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan kan berarti tadi ya, senangnya terlalu senang atau sedihnya terlalu sedih, atau marah terlalu marah, atau terlalu benci misalnya gitu marahnya sampai dendam dan lain-lain. Nah, itu nggak boleh. Harusnya adanya di tengah-tengah. Dan kalau di psikologi tuh sebetulnya emosi tengah tuh apa sih?
emosi tenang Tenang. gitu. Jadi calm gitu ya. Jadi tenang, kalem kalau bahasa ininya ya gitu. Jadi keep calm. Nah, itu sebetulnya tetap pada posisi tenang. Jadi posisinya tuh ada di seimbang gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah tenang, terus kalau terlalu senang, itu apa Salah. namanya? Kalau terlalu senang sebetulnya bentuknya jadi euforia, itu juga nggak bagus. Euforia. Gitu ya. Jadi ada yang istilahnya euforia atau ada yang kita sebut manik gitu. Jadi posisinya sebetulnya nggak baik kalau terlalu. Yang namanya terlalu kan nggak baik ya gitu. Yang baik itu yang tadi ya tenang di tengah-tengah gitu. Jadi orang tuh kadang naik gitu ya, saya seneng banget nih gitu, masa dapat duit terus biasa aja tenang, kan enggak gitu, dapat duit senang tapi nanti udahnya balik lagi ke tenang lagi. Terus misalnya ada barang hilang misalnya gitu ya, kita rasanya nggak enak nih gitu kan, wah khawatir atau misalnya takut gitu ya, barangnya nggak pernah balik lagi. Tapi kan nanti kita harus belajar untuk menenangkan diri, untuk kembali tenang lagi, untuk tadi stabil lagi emosinya gitu. Satu lagi nih terakhir pertanyaannya. Kalau tadi terlalu senang itu namanya manik, kalau terlalu sedih namanya siapa? Kalau terlalu sedih Bukan sebetulnya namanya siapa, namanya apa? wah, namanya apa nih? Suka ada yang namanya manik gitu. Kalau terlalu sedih namanya apa? Namanya apa ya? Apa? Nama Don. Don. Oh. Sebetulnya larinya sih kalau di psikologi disebutnya kalau kita dalam kondisi terlalu sedih, depresi. Oh, depresi. Depresi itu terlalu sedih gitu ya. Jadi harusnya nggak boleh kan gitu, karena itu gangguan, itu sesuatu yang bahaya. Kalau sampai merasa sedih terus menerus gitu ya, sebetulnya depresi itu ya harus harus dapat penanganan, jangan sampai terus menerus sedih, karena itu yang membahayakan gitu. Jadi yang paling penting, yang sehat itu ya di tengah-tengah tadi, tenang, tidak terlalu yang berlebihan lah gitu. Nah, adik-adik, alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu baru ya. Tadi udah dijelasin apa itu emosi. Emosi ada dua macam, positif negatif. Lalu contoh-contohnya sudah disebutkan. Terus adik tadi ada tambahan sedikit tambahan ilmu lagi nih. Jadi kalau kata KIP, kalau misalnya kita dapat senang, harus kembali lagi ke tenang. Ketika adik-adik nanti sedih, kita kembali lagi ke tenang, seperti itu. Jadi tenang itu kalau ada bahasa ininya apa ya? Bahasa Qurannya itu apa ya? Kalau dalam psikologi Islam itu disebutnya qalbun mutmainah. Jadi orangnya itu kondisinya sangat tenang. Gitu ya. Bisa begitu kalau apa? Kalau qalbun salim, hatinya bersih. Gitu. Jadi emosinya tuh nggak terus-menerus ada, tapi akhirnya bisa tadi dalam kondisi netral, stabil gitu. Ya, adik-adik mungkin itu dulu materi untuk penggalang ramu poin ke-5 ya. Nanti silakan adik-adik diujikan ke pembina masing-masing di basisnya masing-masing. Terima kasih KIP sudah Sama-sama. memberikan. Nanti ditunggu lagi kalau kita minta tolong lagi materi. Tolong dibantu. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.